Saya setelah kurang lebih 4 jam di rumah sakit, saya diperbolehkan untuk pulang dan puji Tuhan, sampai saat ini semuanya sudah normal kembali. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menyembuhkan saya, Tuhan Yesus melindungi saya, menjauhkan saya dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya, pagi hari ini hambanya sudah masuk. Silakan nanti untuk memimpin kita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, Bu Endang naikkan satu pujian untuk firman Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah hidupkan buat kita semua. Kita patut bersyukur. Allah kita tetap menyertai kita sepanjang hari dalam kehidupan kita. Asal kita berharap buat kepadanya. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi boleh kita sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Firman-Nya Kau Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Petra Joharjo. Silakan. Nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang sudah menolong memberkati kami sampai saat ini kami ada semua karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau saya mau bertanya kepada kita semua, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Pasti semua tunjuk tangan, saudara. Pasti semua tunjuk tangan. Tapi pertanyaan kedua, siapa yang mau serius hidup di dalam Tuhan? Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, masalahnya cuma di sini. Itu yang perlu harus dipahami. Nah, ingat, keselamatan itu inisiatifnya Tuhan. Tapi berkat itu akibat. Jadi dengar ya, keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan. Jadi dari semula Tuhan tidak melihat kita ada punya kerinduan diselamatkan, ada punya kerinduan untuk bertobat. Lalu setelah kita rindu, kita bertobat, baru Tuhan mau datang ke dunia, Dia mati di kayu salib supaya pertobatan kita semakin bagus. Tidak.
Tapi justru Alkitab berkata bahwa Yesus datang ke dunia ini dan dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi itulah inisiatifnya Allah bagi kita. Lalu berkat itu akibat. Ya, akibat. Maka hari ini saya akan bicara tentang mengalami berkat turun-temurun. Nah ini loh saudara. Mengalami berkat turun-temurun. Berkat anak raja. Nah kita semua ini anak-anak raja nih. Setuju kita anak raja? Haleluya. Karena ada nyanyian, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, sangkan semua anak raja nggak pernah mau ada yang ngalah. Nggak ada yang mau ngalah kan? Kenapa? Karena kita memang egoisnya tinggi. Lo anak raja, gue juga anak raja. Nah ini dia nih. Nah, dengarkan baik-baik, kita ini anak raja. Lihat rajanya siapa? Rajanya adalah Yesus Kristus yang menjadi hamba di atas segala hamba. Itu yang perlu dipahami. Betul kita anak raja, tapi lihat dong rajanya. Raja kita bukan raja-raja seperti dunia punya. Raja Firaun kah? Bukan. Raja Firaun dia pakai egonya. Gua punya kuasa. Pokoknya terserah gua. Gak ada yang boleh ganggu gugat. Gak begitu. Yesus Kristus dia punya kerajaan, tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tapi tipikal kerajaannya dipertontonkan sebagai hamba. Inilah yang perlu harus dipahami oleh anak-anak Tuhan. Jangan kita nih egonya tinggi. Anak-anak kerajaan itu harus dengan rendah hati, lemah lembut. Itulah anak-anak kerajaan. Lah kita mau diberkati Tuhan, tipikal kerajaan pun kita nggak punya. Bagaimana kita diberkati Tuhan? Dikit-dikit kita sudah marah, dikit-dikit kita sudah emosi, dikit-dikit kita sudah ngambek seperti mbe. Itulah tipenya kita. Bagaimana kita diberkati kalau punya tipe semacam ini? Oleh karenanya kita sekali lagi, kita adalah anak-anak raja. Tapi lihat rajanya siapa? Yesus Kristus yang menghambakan dirinya. Jadi kalau raja kita saja menghambakan dirinya, kenapa kita tidak? Pernahkah raja kita ngancam Yudas ketika Yudas mencium dia untuk menyerahkan dia kepada algojo? Atau kepada orang-orang yang menangkapnya? Dia dengan lemah lembut dia berkata, Yudas, Yudas, hanya dengan cara demikiankah engkau menyerahkan anak manusia? Dia tidak mengancam Petrus ketika Petrus mulai dia tahu mengkhianat. Tapi dia cuma bilang, sebelum ayam berkokok kau sudah 3 kali berkhianat buatku. Kau sudah berkhianat buatku, kira-kira demikian. Dia nggak ngancam. Inilah tipe raja kita yang harus turun pada kita. Karakter ilahinya turun pada kita. Jadi soal perkara kita ada disenggol di sini, disenggol di sana. Itulah tipikal menguji apakah kita betul. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Artinya kita memiliki karakter kerajaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Ketika kita mungkin dirampas, kasih juga jubahnya. Semua kita kasih. Kenapa? Itulah Kristus. Semua dia kasih hanya untuk kita. Dia tidak sayangkan apa-apa. Tapi orang ego, hanya perkataan sedikit saja menyinggung perasaan, dia pertahankan harga diri. Sementara Yesus Kristus dia tidak pertahankan apa-apa. Dia serahkan semuanya, hanya kepentingan kita. Oleh karena itu, lalu kita selalu bilang, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari,
siang berganti malam, aku diberkati. Dengar baik. Jangan mungkin kita karena ada ini, ada itu, lalu pekerjaan bagus, bisnis bagus, lalu kita bilang aku diberkati Tuhan. Sorry, tunggu dulu. Tanda orang diberkati Tuhan ada perubahan karakter dalam dirinya. Ada perubahan pola hidup dalam dirinya. Itulah orang yang diberkati. Ada sebuah sifat ilahi pada dirinya. Lemah lembut dan rendah hati. Itulah yang diberkati. Itulah berkat yang bersumber dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya ini, punya itu, segala macam, masih punya kemampuan ini dan itu. Jangan semata-mata langsung bilang, aku diberkati Tuhan. Sorry. Berkat itu ada dua. Ada berkat khusus, ada berkat umum. Berkat umum hujan ada pada semua orang. Yang berdosa dan orang benar. Hujan ada pada mereka. Udara ada pada mereka. Kesempatan ada pada mereka. Jadi jangan kita berpikir kalau saya dapat ini, dapat itu. Oh, ini berkat dari Tuhan, tunggu dulu. Kalau itu memang berkat dari Tuhan, itu jadi berkat. Pertama bagi dirimu, kedua bagi keluargamu, ketiga bagi orang lain. Dan sifat kehidupanmu menunjukkan Kristus yang memberkatimu. Tidak ego dan tidak sombong, tidak merasa hebat. Saya boleh menjadi dokter, profesor sekalipun. Kalau aku sombong tidak ada guna. Kalau tidak menunjukkan diri Kristus dalam sifat kehidupanku, nggak ada guna. Kepintaran tidak begitu penting bagi Tuhan tanpa karakter. Bagi Allah karakter jauh lebih penting daripada semua emas, perak dan permata, kepintaran, kehebatan, kejayaan, kemakmuran. Haleluya. Lebih penting adalah karakter ilahi kita. Sampailah semua, kata Paulus, semua apa yang dicapainya ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus. Berarti Kristus adalah harta termewah, berkat teristimewa yang tidak dapat ada taranya dengan barang apapun di dunia ini. Coba pikir, apakah lebih penting egoku daripada Kristus? Apakah lebih penting harga diriku daripada Kristus? Paulus bilang tidak. Aku menganggap itu semua sampah. Kehebatan, ketenaran, kejayaan, kehormatan, dan juga wibawa. Aku menganggap itu semua sampah ketika aku sudah berjumpa dengan Kristus. Berarti Kristuslah harta termewah, harta tertinggi, harta terluar biasa. Kristuslah harta itu. Jadi karenanya marilah kita semua, Bapak dan Ibu hamba-hamba Tuhan, kita diciptakan diri seperti Kristus. Jangan cuma nyanyi. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mau seperti Yesus bukan nyanyian, tapi tindakan dan perbuatan, sikap kehidupan setiap hari. Itulah membuktikan kita seperti Yesus. Nyanyian siapapun bisa menyanyi. Berkhotbah siapapun bisa berkhotbah. Main musik siapapun bisa main musik. Jadi gembala siapapun bisa jadi gembala. Tapi untuk menjadi karakter ilahi, menjadi seperti Kristus, adalah merupakan proses perjalanan kehidupan yang dari hari ke hari kita persembahkan diri kita dibentuk oleh Kristus. Saya tidak bisa sombong karena saya pengkhotbah. Saya nggak bisa sombong karena saya gembala. Saya nggak bisa sombong karena saya punya pemahaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Semua tidak ada punyaku. Semua punya Allah. Hanya Tuhan kasih kesempatan. Aku tangkap kesempatan itu, aku dapat. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang berlimpah atasku. Kalau ini kita miliki di JPM. JPM ini bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah.
Bukan semakin merosot, tapi semakin melejit. Semakin bertambah jiwa-jiwa. Khotbah-khotbah yang disampaikan, artinya yang saya sampaikan saja, saudara, saya yakin tidak kalah bobot. Bukan khotbah-khotbah biasa, tapi khotbah yang menguliti kita, supaya kita menjadi pribadi unggul, pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Saya memang tipikal khotbah semacam ini. Saya nggak punya khotbah yang menghina-bobokan. Saya khotbah-khotbah yang membentuk dan memproses diri seseorang supaya dia menjadi seperti Kristus. Inilah kerinduan saya buat kita semua. Sebelum jauh saya menyampaikan tentang mengalami berkat turun-temurun. Jadi kalau di kalangan kita saja tidak bisa seperti Kristus menunjukkan sikap dan tingkah laku di mana Kristus hidup, bagaimana mungkin kita, Bapak Ibu Saudara, mengalami berkat turun-temurun? Kalau kita tidak mengalami berkat, bagaimana kita ngomong dengan orang lain? Kan ini menjadi persoalannya. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Coba dulu salah satu baca nih, kita nih semua di JPM coba baca dulu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Baca dulu nih, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini saya sedikit pembukaan di sini, nanti baru kita masuk kepada berkat turun-temurun. 1 Yohanes 2 ayat 6. ayat 6, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, belum. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tunjuk tangan aja saudara, tunjuk tangan. Siapa yang ada dalam Kristus? Dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus? Haleluya. Lihat, dengarkan. Yang ada dalam Kristus, perhatikan di sini dikatakan, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang sudah hidup seperti Kristus telah hidup? Masih bingung mau tunjuk tangan. Egonya masih tinggi, rajanya masih nampak, semuanya masih nampak. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti suatu ketika saya akan bahas bagi kita, seperti Kristus itu bukan berarti letoi dan apa-apa iya, enggak juga. Kristus juga dalam kasihnya ada dididikan. Karena dia punya firman juga, pukul anak dengan rotan. Nah, itu kan disiplin. Jadi kalau kita dalam anak Tuhan juga nggak boleh, oh begini, ya, nggak juga begitu menunjukkan kekristusan. Artinya kita punya nilai kebenaran. Gitu loh Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita wajib dengan sama hidup dengan Kristus. Nah, menyangkut dari itu semua, mari kita mulai mencoba membahas tentang diberkati turun-temurun. Atau bagaimana mengalami berkat turun-temurun. Jadi berkat bukan hanya di angkatan kita. Bukan juga hanya di angkatan kedua. Bukan juga hanya di angkatan ketiga. Tapi berkat akan turun terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Berkatnya turun-temurun. Mari coba kita baca dulu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah lihat nih Bapak Ibu, ayat 2 coba dibaca. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Oke, dan memberkati engkau. tunggu. Pertama dikatakan
Aku membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Lalu yang ketiga, dikatakan di situ, Membuat namamu masyhur. membuat namamu masyhur. Dan yang keempat di situ dikatakan, lanjut, Dan engkau akan menjadi berkat. dikatakan kita jadi berkat. Dan yang kelima dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi diberkati. Inilah panggilan kita semuanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang. Inilah menjadi warna kehidupan kita. Saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran. Tapi sebenarnya orang beriman itu harus itu makmur. Itu pasti makmur. Dari semula dijanjikan Tuhan begitu. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa keselamatan itu inisiatif Allah, berkat itu akibat. Jadi kalau kita dikatakan itu diberkati, itu akibat. Nanti akan kita lihat loh Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan dari semula, ini harus perlu dipahami. Tuhan dari semula, ada dua hal yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ketika dia perluas kerajaannya dan dia pilih bumi untuk menjadikan perluasan kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bumi ini adalah perluasan kerajaan Allah yang dipilih oleh Allah. Dan di bumi inilah kita diciptakan sebagai perluasan kerajaan Allah. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, waktu dia ciptakan bumi, Allah tidak punya program, dua yang tidak diprogramkan oleh Allah. Yang pertama, Tuhan tidak programkan ada kematian. Tuhan tidak punya program ada kematian. Jadi tadinya tidak ada kematian Bapak Ibu Saudara. Ya walaupun ada banyak orang bertanya begini, kalau andai kata si Adam dan si Hawa itu tidak berdosa, nggak ada keturunan lain. Loh, kata siapa? Ya, sebelum Adam dan Hawa berdosa sudah dikatakan beranak cucu. Iya kan? Itu Tuhan pasti adakan Bapak Ibu Saudara. Karena dia memperluas kerajaannya pasti mengisi orang-orang di bumi. Jadi yang pertama Allah tidak programkan kematian. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tapi buah pohon yang ada di tengah taman ini tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk, jangan kau makan. Setelah kau makan, hari itu juga kau mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang mengakibatkan manusia mati? Melanggar titah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, maka dia mati. Nah, perhatikan dengan baik. Benarkah manusia mati hari itu? Ayo, saya mau tanya, benarkah manusia mati hari itu? Mati rohani. Bukan mati rohani, mati jasmani. Benar. Oh, hari itu juga dia mati. Tidak. Hari itu juga dia mati loh. Ya. Ya. Mati rohaninya. Hari itu juga dia mati. Karena apa? Kita bilang satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Adakah umur manusia 1000 tahun? Tidak ada. Umur tertua adalah 930 tahun. Berarti kita cuma menggenapi sisa umur 1000 tahun. Itu pun sekarang udah nggak ada kan? Udah jarang-jarang. Udah ada yang meninggal umur berapa? 50 tahun. 59 tahun. Puji Tuhan, Pak John Anwar masih hidup sampai sekarang. Haleluya. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu kita cuman menggenapi itu aja 70 tahun. Makanya pemazmur bilang, umur manusia cuma 70 sampai 80. Itu pun kalau kuat. 70 sampai 80 tahun. Tapi sekarang, itu sudah mulai merosot. Ya. Umur pertama manusia sekarang ini 50 tahun sampai 60. Umur kedua manusia sekarang ini 60 sampai 70. Umur ketiga manusia sekarang ini 70 sampai 80. Tapi yang paling banyak adalah di umur pertama 50 sampai 60. Pak John Anwar udah lewat ya 60 ya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan masih hidup. Haleluya. Ya, jadi ini nih, sekarang Pak John Anwar udah di umur berapa? 67. Oh, 67, berarti udah di angka kedua. Ya kan? Angka kedua. Jadi kalau Pak John Anwar ini disiapkan Tuhan cuma umur 70 tahun, Pak. Berarti Iya. umurmu cuma 3 tahun lagi. Bikin apa sebelum pulang ke sorga? Ayo, 3 tahun Iya. lagi bikin apa sebelum pulang ke sorga? Menyembah. Ah, puji Tuhan lah itu. Ya. Lalu kalau udah angka yang ketiga 70 sampai 80. Kalau Pak John Anwar dimasukkan ke angka ketiga umur 80 tahun, puji Tuhan masih ada 13 tahun. Tapi encok pegal linu enyut-enyut sudah mulai mewarnai kehidupan. Parfum sudah berubah dari Paris menjadi Remason. Ya kan? Itu sudah menjadi warna kehidupan kita. Tapi udah menjelang ke sana, tingkah masih tetap seperti yang tidak diharapkan oleh Allah. Kan ini yang masalah. Haleluya. Amin. Ini nih harusnya umur bertambah, kedewasaan iman bertambah. Ciri khas Kristus semakin nampak dalam diri. Puji Tuhan nih, Pak John Anwar nih luar biasa nih. Dari semenjak adanya GOD KKMI aku kenal hambanya ini. Sampai pada Jeremia masih tetap ada. Kiranya Tuhan inilah labuh yang terakhir. Jangan ada lagi Efesus. Dari Jeremia ke Efesus Ministry. Saya takutnya nanti ada yang buka Efesus Ministry lagi. Enggak lah. Atau Philadelphia Ministry. Cukuplah Jeremia yang terakhir berlabuhnya kita. Hingga Tuhan panggil kita dari Jeremia ini. Haleluya. Amin. Itu dong. Jadi ingat, jangan kita tinggalkan Jeremia ini dengan jumlah yang terbatas. Kita harus berdoa, kita tinggalkan Jeremia ini, Pak John Anwar tinggalkan Jeremia ini pulang ke sorga dengan sebuah komunitas yang tidak terbatas. Di mana-mana ada Jeremia, di mana-mana ada JPM yang baru. Ada di Jumini makin tambah JPM, orang-orang yang haus akan Tuhan semakin tambah. Nah inilah yang harus menjadi kerinduan kita. Bagaimana caranya? Kalahkan diri seperti Kristus mengalahkan dirinya. Haleluya. Haleluya. Gak perlu pertahankan harga diri. Kehormatan buat apa tuh? Ya kan? Kalaupun aku terhormat, itu bukan karena aku cari. Karena aku mau jadi seperti Kristus. Maka diberikanlah nama di atas segala nama kepada Kristus karena dia merendahkan dirinya sampai rendah sekali. Diangkat Tuhan menjadi terhormat. Diri kita kalau kita mau merendahkan diri, Allah yang akan mengangkat kita. Bila Allah yang mengangkat, siapa dapat menurunkannya? Bila Allah yang akan menaikkan kita, siapa yang dapat menurunkan? Membuka jalan, siapa dapat menutupnya? Inilah yang harus kita perlu pahami. Jadi itu yang pertama kita lihat program Tuhan. Dia tidak pernah programkan kematian. Programnya adalah kehidupan kekal sampai kekal. Untuk mencapai kehidupan kekal sampai kekal itu akibat dosa manusia, harus turun dia dari sorga, mati di kayu salib, supaya hidup kekal dari kekal sampai kekal. Itu terkembali untuk kita raih. Yang kedua, apa yang tidak diprogramkan oleh Allah? Allah tidak programkan kemiskinan. Jadi Tuhan tidak pernah memprogramkan kemiskinan. Kita bisa baca dong Alkitab, kita akan cerdas semua. Ya, coba lihat tuh bagaimana Allah membuat sebuah tatanan yang begitu luar biasa dalam penciptaannya. Program dalam penciptaannya yang pertama diciptakan langit dan bumi. Setelah diciptakan langit dan bumi, coba bayangkan kalau setelah diciptakan bumi, langsung Pak John Anwar yang diciptakan. Belum ada pohon, belum ada ini, belum ada air. Dan saya yakin Pak John Anwar memang betul-betul kita sepakat. Allah memang punya program untuk manusia supaya miskin dan susah.
Tapi lihatlah cara Tuhan menciptakan semuanya. Setelah diciptakan kebutuhan daripada manusia itu, pada hari yang terakhir, di bagian paling akhirnya, hari ke-6, baru diciptakan manusia. Lalu diberikan firman kepada mereka, kuasailah itu. Kita diberikan kuasa untuk semua ciptaannya. Pemazmur berkata bahwa segala berkat telah Tuhan berikan dan diserahkan di telapak kaki orang benar. Jadi berkat itu cuma ada di telapak kaki kita. Emas, perak, dan permata yang dibangga-banggakan orang pakai emas. Di sini emas, di sini emas, semua emas. Lalu tentang-tentang begini karena ada emas, banyak emasnya. Nggak usah terlalu bangga. Kalau kau orang benar, kau nggak usah bangga dengan cincin, dengan kalung, dengan segala macam. Kenapa? Karena memang emas cuma injakan kaki. Semua kekayaan itu ada Tuhan buat di telapak kaki orang benar. Amin. Jadi nggak usah bangga punya ini, punya itu. Tapi banggalah kalau hidupmu semakin hari semakin seperti Kristus. Banggalah kalau kau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin sempurna. Semakin membuktikan, menunjukkan bahwa kita adalah gambar Allah. Ini yang perlu kita buktikan dalam perjalanan kehidupan. Ini orang bangga kalau punya jam Rolex. Udah punya jam, akhirnya ngapain gini-gini? Saya pikir kok banyak ketombe kali ini ya. Ternyata setelah saya lihat, jamnya Rolex, Pak. Supaya Pak John Anwar, Ibu Maria Kendek bisa lihat saya punya jam. Buat apa? Mau jam Rolex, mau ada jam yang lebih mahal lagi, itu cuma ada di bawah telapak kaki orang benar. Haleluya. Amin. Gak usah silau melihat emas-emas orang. Bilang aku orang benar. Emas, perak, dan permata ada di bawah telapak kakiku. Itu orang benar, saudara. Jadi, Bapak dan Ibu saudara, itulah program Tuhan bagi kita. Jadi saya tidak bilang bahwa ini teologi kemakmuran. Memang kita dipersiapkan untuk makmur. Cuman perhatikan lagi, ini saya ulang lagi. Keselamatan inisiatif Tuhan, berkat akibat. Nantilah kita lihat. Ya. Jadi pupusnya berkat itu adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Itulah berkat pupus dari mereka. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Ya, mereka diusir dari Taman Eden. Diusir dari semua yang cuma tinggal burung datang ngantar makanan. Tapi sekarang bukan lagi. Loh, kok Bapak bilang burung bisa ngantar makanan? Bisa. Kami di kampung pernah nggak lihat di kampung? Kita nggak pernah tanam cabai, kok tiba-tiba di belakang rumah ada cabai. Numbuh, bagus. Bagusan cabai yang numbuh begitu aja daripada cabai yang kita tanam. Kenapa? Ternyata burung makan cabai tetangga, di belakang rumah kita, lalu tumbuhlah cabai di situ, dan cabainya keren dan luar biasa. Haleluya. Amin. Luar biasa loh, Pak. Dahsyat memang Tuhan kita. Burung aja dikasih untuk ngasih makan cabai buat kita. Hebat kan? Ini kita nggak usah bingung masalah soal berkat. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Kita terusir dari taman kelimpahan kepada taman kesusahan. Karena ada akibat dosa itu. Yang pertama, kepada laki-laki, tanah dikutuk. Tanah dikutuk. Dengan peluh kau mencari nafkah. Hasil tidak maksimal lagi. Yang kedua, tapi puji Tuhan ya, kalau laki-laki tanahnya yang dikutuk. Kalau perempuan yang terkutuk. Sakit bersalin. Laki-laki kalau bertobat, berkat turun atasnya. Tanah maksimal menghasilkan. Tapi wanita, setobat-tobatnya wanita, tetap sakit bersalin sampai hari ini ada.
Pasti tidak ada wanita kalau melahirkan. Hahaha, haleluya. Ayo dong, gak apa-apa, nambah lagi. Pasti dalam hatinya udah cukup satu kali. Walaupun masih tetap turun-temurun. Di kami orang Batak, kalau enggak 12 anaknya itu belum nikah. Harus 12. Pas melahirkan dia kesakitan, datang bidan, dukun beranak. Habis itu tetap juga bikin lagi. Yang kedua, sakit lagi. Aduh, udah cukup deh. Yang ketiga masih muncul. Yang keempat masih muncul. Sakit bersalin nggak pernah berhenti. Tetap ada sampai hari ini. Atau nggak tahu deh, ada nggak pernah Bapak Ibu melihat ada ibu-ibu melahirkan ketawa-ketawa? Nggak ada lah. Hah? Nggak ada. Jangan-jangan Ibu Maria waktu melahirkan dulu ketawa-ketawa. Haleluya, puji Tuhan. Wah, nggak ada itu, ya. Ini kakak saya mungkin pernah melihat, mungkin tidak menolong orang melahirkan karena memang dia bukan itu bidangnya. Tapi saya yakin selama di rumah sakit dia lihat orang yang melahirkan, pasti semua meringis kesakitan. Itu, ya. Nah, lalu lihat saudara, ini yang perlu lihat. Penyakit itu muncul karena sudah jatuh dalam dosa. Coba saya mau tanya, penyakit apa yang pertama ada setelah manusia diusir dari Taman Eden? Penyakit apa yang pertama? Bersalin. Bukan. Penyakit yang pertama adalah Pak. Lapar. Hah? Lapar. Enggak. Penyakit yang pertama adalah sakit hati. Iri hati ya. Iri hati. Sakit hati. Muncul iri hati. Nah, ketika sakit hati ada, waduh, luar biasa tuh. Penyakit timbul semua. Jadi orang yang suka sakit hati, penyakit timbul semua. Nah, ini nggak percaya begini. Kalau saya kesal banget sama Pak John Anwar. Lalu tibalah suatu tempat pertemuan yang tidak pernah diduga kita akan ketemu. Ya, waktu saya pergi ke sana, saya tensi saya normal. Tapi ketika ketemu saya dengan Pak John Anwar, ditensi lagi, naik tensinya. Haleluya. Itu karena hatinya nggak beres. Ya, jadi kalau nggak percaya, dan nanti pulang dari sini coba tensinya diukur. Lihat tensinya normal, bagus. Apalagi dengar firman Tuhan masih bisa ketawa seperti Pak John Anwar. Lihat tensinya pasti normal. Segitu nanti kau ketemu dengan orang yang paling kau kesalin, paling kau sebalin, habis itu langsung kau tensi lagi. Itu pasti naik tensimu. Itu loh. Kata orang dokter, orang yang naik tensi itu, setiap naik tensinya, ada saraf-saraf halus yang sulit untuk dilihat. Itu satu persatu putus. Satu persatu putus. Saat tensimu naik. Makanya orang tensinya naik kan ada pembuluh darah yang pecah kan? Nah, itu loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, dengar baik Bapak Ibu. Orang kalau sakit kanker, tumor stadium 4, yang penting dia hidup dalam Kristus. Kalau mati dia masuk surga, Pak. Amin. Tapi kalau orang mati sakit hati, nerakalah tempatmu. Mikir dari sekarang. Orang yang mati sakit hati, nerakalah tempatnya. Jadi kalau mati orang karena kanker, tumor stadium 10, kalau ada stadium 10 saya nggak tahu lah. Ya, tapi yang saya tahu itu stadium 4 plus. Jadi kalau ada yang stadium begitu plus-plusnya berapapun itu, asalkan kau tetap dalam Kristus, mati pun tidak persoalan. Amin. Tapi kalau kau mati tidak membereskan hati, surga tidak menjadi bagianmu. Surga nggak menjadi bagianmu. Mudah bagi saya, kalau saya kesal dengan JPM, saya keluar dari JPM. Mudah. Tapi tidak semudah itu hubungan saya dengan Tuhan Allah. Jadi ini perlu dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Mudah.
Saya keluar aja, emang kenapa? Kalau saya nggak di JPM, memang Bapak Ibu Saudara ada masalah apa? Kan nggak ada masalah apa-apa. Juga saya lama kan nggak pernah ada di JPM. Baru terakhir saya mulai masuk. Tapi bukan saya keluar karena sakit hati, karena memang saya merindukan kita bersatu. Waktu itu di GOD KKMI, nggak ada saya sakit hati dengan siapapun. Cuman sebuah prinsip aja. Tapi karena sudah lama-kelamaan saya lihat, ya sudahlah, mereka udah nyaman di situ, ya puji Tuhan aja. Ya, saya akhirnya ikut terlibat lagi di JPM. Dan puji Tuhan dipercaya untuk berikan sharing setiap hari Sabtu. Walaupun mungkin di antara pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, saya yang paling lama berkhotbahnya setiap Sabtu. Gak apa-apa kan, sekali seminggu lah, ya kan? Ya. Toh juga hari Sabtu banyakkan yang libur kan? Jadi nggak apa-apa, makanan yang panjang dulu kita makan. Nah, jadi oleh karena itu, buang sakit hati. Haleluya. Dibuang sakit hati. Nggak boleh ada. Nah, oke. Kita masuk. Bagaimana supaya kita mengalami berkat, dan berkat itu turun-temurun. Yang pertama, kita harus melangkah keluar. Kita harus melangkah keluar. Baca Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, baca firman itu yang pertama adalah, supaya kita nih pintar nih, supaya kita pintar, harus ada pertanyaan. Loh kan Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Abraham harus disuruh keluar dari negeri nenek moyangnya? Ini harus perlu pertanyaan begini yang cerdas nih. Kenapa harus disuruh keluar ke negeri yang ditunjukkan? Nah, yang pertama saudara dengar baik. Kenapa kita harus disuruh keluar dari Urkasdim itu, dari negeri nenek moyangnya? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, kelompok kehidupan manusia itu sudah menjadi orang berdosa semua, sudah menjadi penyembah berhala semua. Jadi kakek nenek moyangnya Abraham itu adalah penyembah berhala, nggak mengenal Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan nggak mampu memberkati Abraham di tempat orang berdosa supaya dia di situ menjadi orang yang luar biasa? Dengar baik. Disuruh keluar dulu, nanti akan masuk lagi. Keluar dulu dari situ. Ya kan? Disuruh keluar. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan nggak mau memberkati engkau di dalam kehidupan yang ada dosa. Itu maksudnya. Jadi kita keluar dulu dari dosa itu. Keluar dulu dari ikatan dunia itu. Baru kita diberkati oleh Tuhan. Gitu. Jadi kita harus keluar dulu dari dosa. Lalu dikatakan di situ, ke negeri yang kutunjukkan. Di mana itu? Nggak tahu di mana. Dari semulanya. Tapi seterusnya ditunjukkan itu adalah Kanaan. Kenapa disebut Kanaan? Apa yang menjadi muncul di pikiran kita kalau disebut Kanaan? Ayo. Apa yang muncul di pikiran kita kalau disebut Kanaan? Memang berkat. Ayo, berkat. Paling-paling kata penuh susu dan madu. Bukan itu sebenarnya. Kanaan itu akan runtuh nantinya pada waktu Tuhan datang. Tapi berkat kita turun-temurun. Apa yang disebut Kanaan? Kanaan itu artinya perhentian. Apakah Kanaan perhentian? Bukan. Gambaran bahwa Kristus adalah perhentian kita. Jadi keluar dari dunia, hidup dalam Kristus, maka engkau di situ akan berhenti sampai selama-lamanya. Jadi yang pertama disuruh keluar. Abraham taat, dia mau keluar.
maka dia diberkati turun-temurun. Maka sampai kepada Daud kan sudah dibilang itu. Sampai Salomo dikatakan, kalau kau hidup seperti ayahmu, maka kau tidak akan ada yang menggeser engkau. Jadi turun-temurun. Cuma sayang Salomo, dia menjadi punya istri 1000. Karena dipengaruhi oleh istrinya. Dan lain sebagainya. Menjadi penyembah berhala. Pupuslah kerajaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkatmu itu turun-temurun. Asalkan tetap ada dalam Kristus. Jadi keluar dari dosa, masuk ke Kanaan yang menjadi gambaran perhentian. Yang disebutkan perhentian itu adalah Kristus. Selama hidupmu berhenti dalam Kristus, engkau ada dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kau akan ada dalam berkat Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Lalu setelah itu saudara, baca dulu nih dalam Kejadian 17 ayat 5-8. Setelah manusia itu keluar dari situ, apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 5-8. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau beserta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Itulah perjanjian berkat yang diberikan kepada Abraham setelah dia keluar dari negeri nenek moyangnya. Jadi Tuhan janjikan berkat itu kalau kita udah keluar. Dan itu tergenapi Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan makanya teologi kemakmuran itu begini. Percaya Yesus diberkati. Enggak begitu. Salah itu, Pak. Harus ada dulu. Ada enggak orang berdosa percaya Yesus? Ada, saudara. Orang yang kutilan juga ada yang percaya Yesus. Tapi bukan hanya sekedar percaya Yesus diberkati. Tapi keluar dari dunia kegelapan, dunia kedosaan yang kita lakukan. Kita keluar dari situ menuju Kanaan, tempat perhentian yang menjadi gambaran Kristus adalah tempat perhentian kita selama-lamanya. Maka kita akan menerima perjanjian kekal yang diberikan Tuhan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baca dalam Galatia 3 ayat 8-9. Galatia pasal yang ketiga ayat 8-9. Galatia 3 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iya. Yang kedua adalah melangkah dengan iman. Yang tadi melangkah keluar, yang kedua melangkah dengan iman. Abraham, Tuhan bilang keluar dari negeri nenek moyangmu, ke negeri yang kutunjukkan. Alamat nggak ditunjukin. Map tidak ada. Abraham nggak nanya banyak. Orang beriman, dia banyak bertindak, sedikit bertanya. Itulah orang beriman. Banyak bertindak, sedikit bertanya. Tapi kita ini seringkali nanyakan firman kan? Mana betul itu? Benar enggak itu? Loh saudara, kalau Tuhan sudah keluarkan firman dari mulutnya, itu udah pasti iya dan amin. Enggak pernah gagal. Jadi kalau Tuhan firman sudah datang, langsung amin Tuhan. Aku mau hidup, aku mau lakukan itu. Itu dong yang benar. Jangan banyak bertanya. Abraham enggak nanya-nanya. Abraham, kau keluar dari situ. Kemana Tuhan? Ke sana.
Mana alamatnya Tuhan? Ini. Siapa yang kutemui Tuhan? Ini. Enggak. Abraham bertindak dengan iman. Alkitab bilang, coba Kak baca dulu yang ayat 8-nya, ayat 9-nya, ayat 9-nya. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati Iya. bersama-sama dengan Abraham Dengar yang baik. beriman itu. Mereka yang hidup karena iman, mereka yang bertindak dengan iman, mereka lah yang diberkati. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang bertindak itu, itulah yang diberkati dengan iman. Makanya Abraham bertindak dengan iman. Maka Kejadian pasal 12 ayat yang keempat dia berkata, maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Itu tindakan iman Bapak Ibu. Itu tindakan iman. Ayo belajar bertindak dengan iman. Ini yang menjadi bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, keluar dengan iman. Melangkah dengan iman, melangkah dengan iman. Yang ketiga, coba lihat. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Iya. Yang ketiga adalah melangkah dengan menabur. Coba, tadi saya tanya, siapa yang mau diberkati? Ayo. Siapa yang mau diberkati? Semua orang mau diberkati. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang mau menabur? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi yang seringkali kan, ya Pak, mau sih menabur. Tapi untuk saya aja kurang. Kan Tuhan juga tahu saya nggak ada uang. Bukan. Nenek tua, saya yakin. Siapa di sini sudah seperti nenek tua yang di Alkitab itu paling miskin? Nenek tua itu. Ada? Dia cuma punya 2 keping perak. Cuma 2 koin. Tapi dia berani menaburkan itu semua. Nggak perlu mikir, dia tabur semuanya. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya kayak saya, jujur, saya nggak ada tabungan sampai hari ini Pak. Nggak ada tabungan. Tabungan saya ada di tangan orang-orang yang membutuhkan. Itulah tabungan saya. Sampai hari ini nggak ada tabungan. Amin. Tapi puji Tuhan tuh berkat tuh ada aja. Rumah duka THB ya beberapa bulan kemarin itu sudah kita di stop. Ya saya juga memang waktu itu nggak terlalu mikir banyak. Itu cuma dikasih setahun. Saya sudah banyak uang untuk promo. Tahu-taunya di stop, mereka katanya yang mengelola. Ya bagi saya nggak apa-apa. Saya tulus. Nggak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai hari ini masih kita kelola. Ya, dia kasih, nggak tahu bagaimana nantinya, kita berdoa aja. Ya, tapi dalam surat udah selesai. Tapi sampai hari ini masih saya kelola. Nah, tapi Bapak Ibu, tanpa saya duga-duga, ya, hari ini habis ini nanti saya nggak ikut doa mengakhiri ya. Habis ini saya langsung ke Cakung. Karena saya diberikan kepercayaan 4 lantai tempat itu bangunan untuk saya jadikan rumah duka. Jadi hari ini saya mau bawa tukang untuk renovasi. Saya nggak pernah berpikir sampai di situ. Tapi Tuhan kasih 4 lantai. Dikasih untuk kita buat rumah duka. Nah ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi saya tuh kerjanya menabur aja. Beberapa hari yang lalu ada seorang katanya dari Kalimantan, Pontianak. Saya nggak pernah banyak pertanyaan kepada orang yang memerlukan bantuan dari saya. Entah itu orang benar atau apa, terserah aja. Bagi saya ada ya saya kasih. Gitu. Itu kunci dari kehidupan saya. Lalu ada datang di sini, udah umur 65 tahun. Datang dia mau minta, udah katanya pergi kemana-mana, ada beberapa gereja dia pergi. Dia nggak ada yang berani untuk memberikan tumpangan karena udah tua memang. Udah tua, kan ngeri juga, ya kan? Nah akhirnya saya bilang, Pak, saya tidak keberatan untuk menerima Bapak jadi menumpang di tempat saya. Tapi saya mau tanya, Bapak keluarga di mana? Di Pontianak. Bisa saya terima teleponnya? Aduh Pak, baru meninggal abang saya begini. Ya udah, oke.
Saya bukan takut menerima Bapak. Yang saya takut dalam usia begini, Bapak kan sudah tua. Bukan berarti kalau orang tua itu lebih dulu meninggal daripada orang muda. Tapi kan kelihatan dia juga fisiknya udah begitu, ya saya ngeri juga. Supaya jangan dipersalahkan orang. Nah, ya, terus nggak ada. Lalu bagaimana Pak? Sebenarnya saya cuma numpang sebentar Pak. Saya kumpulin uang. Sekarang saya ada uang saya 90.000, 95.000. Kalau nanti saya sudah terkumpul uang, saya akan minta Bapak untuk Pak saya pulang. Saya nggak mau di sini juga Pak. Saya hanya ngumpul-ngumpul. Oh iya, saya langsung tangkap. Berarti di pikiran dia mau pulang. Ya sudah. Bapak kalau pulang berapa ongkos? Dia bilang saya naik kapal barang aja Pak. Saya cuma butuh 325.000, makan saya dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Pontianak. Oh ya udah begini aja. Bapak kapan berangkat? Mau sekarang tuh? Oh sekarang aja kalau memang Bapak mau, sekarang aja nggak apa-apa. Saya nih malam ini kalau bisa saya berangkat. Oke, saya siapkan Bapak berangkat. Lalu dia bilang lagi, Pak, permintaan saya terakhir boleh nggak Pak? Apa tuh? Boleh nggak saya minta nomor telepon Bapak? Nah tujuan saya bukan kalau saya susah telepon Bapak, bukan itu. Tujuan saya supaya Bapak tidak menilai saya penipu. Segitu nanti saya sampai di Pontianak, saya akan pinjam nomor telepon orang. Saya nggak pakai nomor HP, karena HP di mana aja bisa ada. Tapi saya akan pakai nomor telepon rumah. Supaya Bapak nanti muncul di teleponnya, akan ada nomor telepon Pontianak. Artinya bahwa saya sudah sampai di Pontianak. Saya kasih Bapak Ibu Saudara. Saya langsung bilang, oleh berapa? Oke. Saya bilang nih, saya kasih 400.000. Ini buat ongkos. Aduh Pak, nggak usah Pak 400.000. Saya kan ada 95.000. Sisanya saja enggak. Sisanya buat Bapak. Bapak berangkat. Tuhan memberkati Bapak sampai tiba di Pontianak. Saya doakan dia pulang. Ya sudah. Orang bilang, kan banyak begitu Pak penipu. Ya terserah. Tapi saya udah banyak ditipu orang Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai hari ini saya tidak bangkrut. Karena orang yang menipu itu urusannya, dan saya punya prinsip, nggak ada uang saya seperak pun. Kalau ada uang di kantong saya, itu uang Tuhan Allah dititik di kantong saya. Terserah Tuhan mau kasih siapa. Itu bukan urusan saya. Jadi sampai hari ini, saya tidak ada uang di tabungan. Kalau ada cuman berhenti sebentar, kalau uang tabungan, kalau nomor rekening saya ada. Ya Pak Johannes ada nomor rekening saya. Kalau Bapak mau saya kirim sebentar lagi. Ya. Jadi siapa yang mau nomor rekening saya langsung saya kirim. Saya nggak nunggu-nunggu. Tapi uangnya saya nggak ada itu di situ nginap. Nggak nginap ya ada sih. Jangan salah juga ada. Tapi nggak pernah ada. Kalau ini mau dikosongkan, kosongkan. Nggak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Nah itu. Jadi menabur. Itu langkah yang ketiga. Kita harus menabur. Yang kita lihat dari kata menabur, bukan sekedar menabur yang dimasukkan di situ. Tapi dari gambaran itu kalau orang menabur, berarti dia kerja keras. Garap dulu sawahnya, bersihkan dulu, dicangkul, digemburkan, baru ditanam, ditunggu, dipupuk, disiangin, sampai pada dia panen menuai. Itu artinya ada kerja keras. Coba baca satu ayat. Dalam Kejadian 26, Kejadian pasal yang kedua ayat 15, sorry. Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara, apakah ini boleh orang malas? Tidak. Enggak. Harus orang rajin dan kerja keras. Jadi kalau mau diberkati, harus rajin dan kerja keras. Sudah diberikan Tuhan bumi ini, kau usahakan dan pelihara. Berarti tugasmu adalah kerja keras. Itu yang perlu. Sekarang ini banyak banget loh cara yang kita bisa kerjakan. Ada online, jual misro, jual pisang goreng. Sekarang ini cuman pikiran aja maju sedikit. Jual misro yang dijual, tapi pakai topping apa tuh? Topping keju, topping coklat, topping apa, dipotoin, dikasih di HP, dikirimkan ke orang-orang. Orang menarik. Akhirnya orang beli. Nah itu loh, kreatif sedikit. Ingat, ada 3 hal yang bisa membuat kita
bisa berhasil? Pertama, kita harus menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan kita harus agresif. Ya, kreatif, inovatif, dan agresif. Itu kita pasti berhasil. Ya, itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini yang terakhir, yang keempat. Kejadian 28 ayat 25 sampai 21 sampai 22. Sorry. Kejadian 28, 21 sampai 22. Ayat 21 dan 22 demikian. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, jadi yang keempat adalah melangkah dengan komitmen. Ini kita kalau mau diberkati harus ada komitmen. Lihat komitmen pertama daripada Yakub apa? Komitmennya yang pertama dikatakan, aku akan jadikan Tuhan jadi Allahku. Kita punya komitmen nggak begitu? Aku jadikan Tuhan jadi Allahku. Tapi ternyata siang malam HP terus, TikTokan terus, IG terus. Loh, kau bilang Tuhan jadi Allahmu. Kalau Tuhan jadi Allahmu, kau hidup intim dengan Tuhan. Ada persekutuan, ada pujian, ada penyembahan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu kalau kita punya komitmen. Yang kedua, komitmennya apa? Batu yang kudirikan ini menjadi rumah Allah. Mau nggak kau punya komitmen bahwa rumah yang kau tempati itu menjadi rumah Tuhan, rumah doa? Mau nggak kau punya komitmen bahwa tubuhmu menjadi baiknya Allah? Kan kita kan kurang komitmen. Bukan Tuhan kurang memberkati, tapi kita kurang komitmen. Orang yang kurang komitmen, dengar nih Bapak Ibu, orang yang kurang komitmen pasti kurang vitamin. Pak Yohanes dengar, orang yang kurang komitmen pasti kurang vitamin. Haleluya. Makanya seringkali letoi, kurang vitamin. Gitu ya. Nah, komitmen ketiga apa? Dikatakan di situ, semua yang kuterima dari Tuhan akan selalu kupersembahkan. Kata selalu. Itu harus dibaca itu ayat Alkitab begitu. Selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Punya komitmen nggak begitu? Nah, kita nih seringkali nggak pernah komitmen tapi nuntut Tuhan untuk diberkati. Kok aku nggak diberkati? Waduh, saudara komitmen. Ya, harus punya komitmen loh Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan. Barang beberapa menit, silakan kalau ada pertanyaan. Baru nanti saya serahkan kepada pengurus. Saya serahkan kepada moderator, silakan. Kalau memang tidak ada, saya langsung pamitan. Saya serahkan kepada koordinator bagaimana caranya. Silakan. Ya, silakan Ibu, kalau ada pertanyaan bisa kita pakai sedikit aja. Saya tanya Pak. Oh, Pak Jenli, silakan. Memang Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Pak. Itu memang juga berkat jasmani, berkat. Tapi kita melihat kehidupan para rasul kan secara jasmani tidak diberkati ya Pak. Kemudian tidak semua orang diberkati secara duniawi. Tapi saya baca di dalam Galatia 3 yang tadi Bapak bacakan, juga kita baca di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14. Jadi yang dimaksud berkat di sini adalah berkat keselamatan. Karena saya bacakan Galatia 3 ayat 14. Coba Ibu Yuli Pak, Bu. Galatia 3 ayat 14. 14. Galatia 3 ayat 14, demikian firman Tuhan.
Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi di sini berkatnya adalah berkat keselamatan ya Pak. Berkat yang dijanjikan kepada Abraham untuk segala bangsa juga adalah berkat tentang keselamatan, itu yang terutama yang diterangkan di dalam perjanjian baru. Nah kemudian Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di sini yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan hukum yang mendakwa kita adalah hukum Taurat yang mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hukum Taurat itu ditiadakan dengan dipakukannya pada kayu salib. Nah kita sebagai orang Kristen, walaupun hukum Taurat itu sudah tidak ada, tapi kita harus hidup di dalam kasih. Karena kasih itulah ada kegenapan dari hukum Taurat. Itulah kasih yang harus kita lakukan baik vertikal maupun horizontal. Jadi kita walaupun sudah hukum Taurat itu sudah tidak berlakukan bagi kita, tapi bagi kita adalah berlaku hukum kasih vertikal dan horizontal. Itu yang dapat saya itukan, Pak. Oke, saya akan jawab. Ini mudah. Saya mengerti itu. Jadi berkat dari Tuhan itu nggak pernah berkat separuh, berkat sempurna, komplit. Tuhan tidak mungkin tidak mempersiapkan berkat kita selama kita ada di bumi ini, tinggal sementara menumpang. Pasti disiapkan berkat itu untuk mencapai keselamatan itu. Jadi kita diberikan Tuhan itu komplit sama kita. Ini harus saya yakinkan karena itu adalah Alkitab, ya. Itu Alkitab itu. Jadi dua-dua itu harus kita terima. Lihat itu ada di situ. Alkitab bilang begini. Tetapi dikatakan ibadah itu mengandung janji. Janji hari ini dan janji yang akan datang. Janji hari ini apa? Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Walaupun penyakit di sini bukan masalah soal penyakit, hal penyakit kanker itu bukan itu saja, bukan itu. Tapi penyakit di sini yang paling sempurna adalah penyakit hati. Sehingga kita hidup dalam kerukunan. Yang menggeser berkat dari kita kan cuma karena kita nggak hidup dengan kerukunan. Kita nggak hidup dengan sepakat, tergeserlah berkat dari kita. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi Tuhan menyiapkan berkat bagi kita dua sempurna. Berkat selama kita ada di bumi ini, ada berkat makan minum, ada namanya berkat roti makanan, air minuman, dan juga ada yang bernama berkat kesehatan. Lalu kalau seterusnya dikatakan di situ ada berkat keturunan, itu diberikan Tuhan bagi kita. Dan yang sesungguhnya adalah berkat kehidupan kekal sampai kekal, yaitu keselamatan. Itu harga mati. Jadi dua berkat. Berkat hari ini dan berkat yang akan datang. Berkat keselamatan kekal. Itu menjadi bagian milik kita, Bapak dan Ibu Saudara. Nah, yang kedua, cerdas baca Alkitab. Hukum Taurat memang ditiadakan. Kapan hukum Taurat? Pada waktu Musa. Tapi pada waktu Bapak orang beriman itu bukan ada di situ, tidak ada hukum. Jadi Abraham melakukan itu bukan karena hukum Taurat. Ini yang perlu harus tidak dipahami. Makanya bilang perpuluhan tidak perlu, segala macam tidak perlu. Sudah dihapus, sudah dipakukan di kayu salib. Ini aneh-aneh pengajaran. Yang sampai hari ini pengajarnya pun saat ini ngajarnya ngaco, belo. Yesus bukan juru selamat. Udah beredarkan videonya? Yesus bukan gembala. Yesus bukan terang dunia. Aneh pengajaran yang semacam ini. Bapak-bapak Pentakosta dari dulu sampai sekarang melakukan pengajaran yang dari awal itu tidak dikotak-katik segala macam. Sungguh luar biasa diberkati kok. Kenapa kita harus bilang ini sudah berakhir di hukum Taurat? Baca. Ada 3 garis kehidupan. Kehidupan di zaman Bapak orang beriman,
kehidupan di zaman hukum Taurat dan kehidupan di zaman kasih karunia. Tidak ada yang mengajar Abraham untuk kasih perpuluhan. Tapi dia melakukan itu. Nah, jadi oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita, menjelaskan apa dengan Pak Chunlui. Terima kasih. Saya ini dapat banyak hal dari Pak Chunlui untuk membuka pikiran saya. Dalam pikiran saya banyak terbuka dari Pak Chunlui. Saya berterima kasih banyak. Saya senang dengan adanya Pak Chunlui semacam ini. Saya senang ada perbedaan pandangan supaya kita bisa mengalami sebuah terang Kristus yang benderang bagi kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita seringkali manual dengan modernisasi itu menenggelamkan sesuatu yang baik. Karena modernisasi bukan berarti manual aja terus, modernisasi nggak perlu. Harus dua-duanya kita pakai, tapi kita pilih mana yang sesungguhnya harus kita lakukan. Lalu, mana buah yang sudah terdapat? Loh, turun-temurun kok Bapak-Bapak Pentakosta melakukan model yang seperti itu. Kita lihat bagaimana mereka diberkati dengan luar biasa. Dan kita harus menyadari, walaupun saya modern sekarang, saya turunan Bapak-Bapak Pentakosta yang manual. Bapak-Bapak Pentakosta yang manual, jalan aja orang bisa sembuh loh Pak. Sekarang pendeta-pendeta sekarang udah modern. Sudah semua di luar angkasa semuanya. 27 hari 7 malam puasa pun tidak ada sembuh. Flu aja nggak sembuh. Kalau dulu pendeta tradisional, jangankan dipegang orang sakit, lewat aja sembuh seperti Petrus. Jadi jangan sampai modernisasi ajaran-ajaran yang ini, yang sampai sekarang. Coba bayangkan, mikir nggak kita ini? Kok bisa Yesus bukan juru selamat? Kok bisa Yesus beda dengan Bapaknya? Ini dokter loh. Ini perlu harus dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu ada pengagum-pengagum di sana, saya mau bilang hari ini juga, udahlah. Segera Bapak Ibu Saudara ambil tindakan. Kenapa? Udah keliru pengajarannya. Lalu tadi malam saya lihat klarifikasinya. Ini karena saya begini, dipotong-potong orang. Enggak, itu enggak dipotong-potong. Udah jelas kok dia ngomong. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan terang dunia. Yahweh. Yesus itu cuma media. Yahweh itu masuk kepada Yesus. Ini saksi Yehova berarti. Gitu loh. Ya Bapak Ibu ya, kira-kira terima kasih. Itu penjelasan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Chunlui. Terima kasih Pak Chunlui, saya sangat diberkati lewat pandangan-pandangan Bapak. Bukan perbedaan Pak, mempersamakan persepsi Ya, aja Pak. itu dia, artinya itu saya senang. Pokoknya apapun, mau perbedaan atau mau mempersamakan, saya sangat senang dengan kehadiran Pak Chunlui. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, silakan yang lain. Ya, apakah masih ada? Kalau ada kita tutup karena waktunya. Oh, Bu Maria, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih atas waktunya. Yaitu saya akan bertanya pada yaitu berkat turun temurun yang keempat, yaitu melangkah dengan komitmen. Nah, di situ sudah kita baca tadi, yaitu kita mendirikan batu, bahkan yaitu mempersembahkan atau yaitu kita harus yaitu melakukan apa yang menjadi hak daripada Tuhan. Apakah yang pertanyaan saya, apakah dampaknya kalau ada orang atau jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang tidak mengembalikan sepersepuluhan, bukan sepersepuluhan? Ya, saya tidak menjadi mau menghakimi karena memang ukurannya kan orang bilang kembalikan berkat perpuluhan itu kita diberkati. Jangan begitu ukurannya. Jadi masalahnya maka hal semacam itu kita tidak bisa melihat dampaknya apa itu. Ya sudah, kita melihat nanti. Ya, artinya Alkitab bilang begini aja Bu, supaya jangan salah ya. Saya nggak mau menghakimi. Alkitab mengatakan begini, dalam Maliaki itu dikatakan begini, pasti ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kapan? Nanti pada akhir zaman.
Nanti aja kita lihat itu. Jadi kalau di sini ada banyak orang yang tidak mengembalikan perpuluhan juga diberkati dengan luar biasa. Ya orang Jepang kalau bertanya perpuluhan, nggak ada soal berkat orang Jepang. Nggak peduli dia itu. Ngomong, oh Bapak percaya Yesus supaya diberkati. Oh saudara-saudara, mereka nggak percaya Yesus saja uangnya berlimpah-limpah. Jadi saya tidak mau mengukur di situ. Walaupun ada orang bilang, oh pasti diberkati berlimpah-limpah. Sorry, enggak. Saya mau sampaikan bahwa ya orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan, nanti akan kita lihatlah. Pasti ada perbedaan kata Alkitab di Maliaki itu. Orang yang taat, orang yang mau melakukan firman, orang yang biasa-biasa, pasti ada perbedaan. Jadi nanti kita akan lihat pada waktu hari terakhirnya, kita akan lihat perbedaan itu ada. Tapi secara naluri, ya perbedaannya yang pertama adalah orang yang mengembalikan milik Tuhan dengan tujuan untuk mentaati Tuhan, hidupnya selalu shalom setiap saat. Udah itu aja. Selalu shalom setiap saat. Diberkati atau tidak diberkati, dia selalu shalom. Itu aja menurut saya, ya. Karena nanti kita bahas ke sana kemari, karena ternyata jangankan orang yang tidak mengembalikan perpuluhan, orang yang tidak percaya Tuhan pun, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan pun, banyak yang diberkati dengan luar biasa. Itu Ibu Maria. Terima kasih. Saya Bapak, Ya, perpuluhan itu ukurannya diambil dari hasil keseluruhan atau bagaimana, Pak? sebenarnya ini ada dua hal. Nah, ini tidak cukup banyak waktu yang kita pelajari. Ada dua. Yang pertama ada namanya dari neto dan dari semua. Betul. Dari neto itu adalah merupakan pengusaha. Pengusaha itu dia akan bayar dulu karyawan, modalnya berapa, semuanya, untungnya yang diperpuluhkan. Itu namanya neto. Tapi orang karyawan, pekerja, semuanya yang mendapatkan berapa dia dapat gaji 1 juta, maka tidak perlu dia ongkos saya sekian, ini saya sekian, ini saya sekian, lalu sisanya 100.000, dari 100.000 yang dikembalikan. Tidak. Tapi dari semuanya diperpuluhkan kepada Tuhan. Begitu, Pak. Dari semuanya ya, Pak. Dari semuanya. Kalau kita jadi pekerja ya. Tapi kalau Bapak jadi pengusaha, umpamanya beli minum ini 10.000, jual 12.000, hitung biaya kos, bayar kantor, bayar ini, bayar itu, ternyata untung daripada ini cuma 1.000. Jadi yang Bapak perpuluhkan itu sebagai pengusaha dari 1.000, Pak. Bukan dari 12.000. Begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Masih ada waktu kah? Masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mungkin Pak Yohanes langsung aja tutup dengan ini doa singkat. Oke, Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Berkati firman-Mu, Roh Kudus bekerja buat kami, supaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, jadi saya pamit dulu. Nanti di hari Sabtu juga masih lanjutan. Saya akan berbicara satu termin ini, 7 hal ya yang menjadi kebutuhan anak-anak kerajaan. Jadi kita sudah bicara pertama adalah berkat ya. Jadi itu kita sudah terima. Biar kiranya di 7 minggu ke depan kita masih ada di serial khotbah, bukan serial pengajaran, tapi serial khotbah. Ya di dalamnya juga tentunya ada pengajaran. Jadi saya berdoa kiranya Tuhan tolong kita semua dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta nanti didukung dalam doa dalam rumah duka yang akan segera saya renovasi, supaya Tuhan tolong semuanya, pendanaannya diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat semua apa yang sedang dilakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.